Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih umat Paroki Santo Antonius Banjarnegara, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan soal Ekaristi atau perayaan Ekaristi atau yang sering kita sebut dengan Misa. Hal ini juga berkaitan dengan perubahan yang ada pada tata perayaan Ekaristi edisi 2020. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mencoba mempelajari tentang perayaan Ekaristi. Tidak usah mumet terlebih dahulu, tidak usah memikirkan soal yang pusing-pusing soal Ekaristi. Mari kita lihat bagian demi bagian, mari kita pelajari bersama, terutama soal perubahan-perubahan di dalam TPE edisi 2020. Sebenarnya untuk mempelajari Ekaristi, kita cukup memahami bahwa Ekaristi memiliki beberapa bagian-bagian. Kita memilahnya menjadi bagian-bagian yang masing-masing akan memiliki cirinya tersendiri, bahkan pusat tempat perayaan itu pun juga masing-masing berbeda, kecuali ritus pembuka, ritus penutup itu di tempat yang sama. Lalu, apa saja sih bagian-bagian dari Ekaristi? Bagi nanti para misdinar akan menjadi lebih mudah kalau bisa memahami keempat bagian ini. Supaya dengan demikian tidak perlu menghafalkan terlalu mumet, tetapi dengan memahami bahwa Ekaristi terbagi menjadi 4 bagian, maka kemudian akan memudahkan apa sih isi-isinya, apa sih tugas-tugasnya. Demikian pula umat juga akan menjadi semakin memahami kalau tahu apa yang menjadi bagian-bagian dari Ekaristi. Ekaristi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah ritus pembuka, yang dimulai dari perarakan sampai kepada doa kolekta. Doa kolekta itu adalah doa pembuka di dalam TPE 2005. Tapi dalam TPE 2020 namanya menjadi doa kolekta. Bukan diganti, tetapi disesuaikan dengan bahasa Latin. Kemudian setelah ritus pembuka, Ekaristi dilanjutkan dengan liturgi sabda. Ini adalah bagian pokok di dalam Ekaristi yang berisikan bacaan-bacaan, kemudian diteguhkan dengan homili, dikuatkan dengan syahadat, dan diakhiri dengan doa umat. Kemudian bagian yang ketiga adalah liturgi Ekaristi yang menjadi puncak dari Ekaristi itu sendiri, menjadi bagian pokok pula dalam Ekaristi, yang dimulai dengan persiapan persembahan sampai dengan komuni, beserta dengan doanya, doa sesudah komuni. Saudara-saudari yang terkasih, liturgi Ekaristi sebelumnya itu kita kenal diawali dengan perarakan bahan persembahan atau pengumpulan kolekte. Tapi dalam masa pandemi ini, hal itu ditiadakan. Tetapi perlu diingat bahwa persiapan persembahan pada intinya adalah saat di mana imam itu mempersiapkan bahan persembahan, yaitu roti dan anggur di atas meja altar. Dan kemudian yang bagian terakhir itu adalah ritus penutup yang berisikan pengumuman, ini fakultatif, dan kemudian juga ada berkat serta perutusan. Saudara-saudari, dari keempat bagian ini masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri di mana perayaan itu dilaksanakan. Ritus pembuka itu berpusat di sedilia atau mimbar imam. Sedilia itu sebenarnya menunjuk pada kursi imam. Imam memulai Ekaristi itu dari kursinya, yang kemudian ditambahi dengan tempat untuk meletakkan buku supaya lebih mudah. Aslinya ya yang utama adalah soal kursi itu. Kemudian liturgi sabda itu dilaksanakan di mimbar sabda, atau dalam bahasa kerennya, bahasa liturginya disebut dengan ambo. Seluruh perayaan liturgi sabda itu dilaksanakan di sana. Kemudian untuk liturgi Ekaristi pusatnya adalah di meja altar.
itu pusat dari liturgi Ekaristi. Kemudian ritus penutup kembali lagi menuju ke sedilia. Maka saudara-saudariku yang terkasih, masing-masing bagian ini menunjukkan bagaimana alur dari perayaan Ekaristi yang biasa kita ikuti. Masing-masing membawa warna, masing-masing memiliki makna, masing-masing membawa sesuatu yang ingin ditanamkan di dalam diri kita. Lalu, apa sih sebenarnya yang berubah di dalam TPE 2020? Kita perlu melihat lagi latar belakang munculnya TPE edisi 2020. Tata perayaannya itu tentu sama, masih sama. Mengapa demikian? Ya, namanya Gereja Katolik. Di berbagai dunia, di berbagai negara, berbagai tempat, itu tata perayaannya pasti sama. Kita itu memiliki kesatuan yang begitu hebat. Kesatuan juga di dalam soal liturgi, di dalam soal peribadatan. Tata perayaannya masih sama, karena semuanya mengacu pada Missale Romanum. Ini bahasa Latin, Missale Romanum. Yang kemudian di Indonesia itu bukunya menjadi Tata Perayaan Ekaristi, tetapi juga ada muncul buku-buku bacaan dan lain sebagainya. Kalau dalam buku Missale Romanum bahasa Latin, semuanya ada di dalam satu buku yang sama. Kita semua mengacu pada Missale Romanum yang berbahasa Latin. Artinya, Tata Perayaan Ekaristi merupakan penerjemahan dari Missale Romanum bahasa Latin. Dan disinilah letak kesulitannya. Untuk menerjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia itu sesuatu yang tidak mudah. Apalagi bahasa Indonesia itu punya banyak frase-frase yang tidak selalu mudah dipahami oleh orang-orang dengan menggunakan bahasa Latin. Demikian pula sebaliknya. Di Indonesia sendiri kita pun juga antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia untuk diterjemahkan itu tidak selalu mudah. Contohnya kundulan truk itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia amat susah. Kira-kira seperti itu, kesulitan di dalam menjelaskan, menerjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tata perayaan Ekaristi perlu disempurnakan terus-menerus. Sebenarnya TPE kita sebelumnya tahun 2005 itu adalah ad experimentum. Apa artinya ad experimentum? Ad experimentum artinya masih perlu untuk disempurnakan lagi. Tata Perayaan Ekaristi 2005 itu sebenarnya juga menyempurnakan Tata Perayaan Ekaristi sebelumnya. Kira-kira tahun 1983 yang juga menyempurnakan yang tahun 79 kalau tidak salah demikian. Tentunya sebelum saya lahir. TPE 2005 kemudian disempurnakan lagi dengan TPE 2020. Banyak perubahan-perubahan itu adalah dalam soal penerjemahan kata dan kebanyakan ada pada bagian imam. Maka jawaban-jawaban umat, aklamasi dan lain sebagainya sebenarnya tidak banyak berubah kecuali pada bagian anamnese. Pada bagian anamnese memang ada banyak perubahan. Pada TPE 2005 ada 6 jenis anamnese. Kemudian anamnese yang pertama itu ada 2 pola lagu. Untuk TPE 2020 hanya ada 3 jenis anamnese. Anamnese pertama dan anamnese ketiga itu ada masing-masing 2 jenis lagu. Berkurang dan juga kata-katanya ada yang mirip, tetapi pola lagunya hampir berubah semuanya. Maka diharapkan umat sekalian juga bisa berlatih soal anamnese. Nanti kalau sudah semuanya oke, kita baru menggunakan anamnese yang baru ini. Tetapi jangan khawatir. Saya yakin kita semua bisa beranjak sedikit demi sedikit menuju pelaksanaan dari TPE 2020.
yang diwajibkan nanti bulan November kita semua sudah seluruhnya menggunakan tata perayaan Ekaristi 2020. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam bagian-bagian dalam Ekaristi itu, kita perlu memahami apa sih sebenarnya Ekaristi itu. Ekaristi itu kata yang sering kita dengarkan. Tetapi sebenarnya apa sih artinya? Ekaristi itu berasal dari bahasa Yunani. Untuk menerjemahkan bahasa Yunani, yaitu Eucharistia, yang berasal dari kata kerja Eucharistin. Itu artinya memuji. Maka Eucharistia itu artinya adalah puji syukur. Dalam perjanjian baru, dalam Matius 26 ayat 27 dan juga Lukas 22 ayat 19 sampai 20, kata ini sebenarnya digunakan untuk menerjemahkan kata Ibrani bareh yang berarti juga memuji dan memberkati. Dalam tradisi Yahudi, kata ini digunakan dalam konteks doa berkat perjamuan yang berisi pujian, syukur, dan juga permohonan. Syukur di sini selalu dikaitkan dengan karya Allah yang menyelamatkan di dalam sejarah bangsa Israel. Pada abad ke-20, berkat pembaruan liturgi dan teologi yang menggali kekayaan liturgi dan teologi gereja abad-abad pertama, istilah Ekaristi menjadi semakin populer. Kita kadang menggunakan perjamuan suci, menggunakan kata misa, atau kadangkala juga hanya menggunakan kata perjamuan. Tetapi kali ini kita sudah banyak menggunakan kata Ekaristi untuk menyebut apa yang biasa kita lakukan itu. Di dalam Konsili Vatikan kedua, dalam dokumen konstitusi Sacrosanctum Concilium, ternyata judul babnya, bab kedua, itu menggunakan kata misteri Ekaristi suci. Maka sebenarnya Konsili Vatikan kedua sudah mengajak seluruh gereja untuk menggunakan kata Ekaristi untuk menyebut perjamuan suci. Demikian pula di dalam Konsili Vatikan kedua, dalam Sacrosanctum Concilium, artikel ke-8, sebenarnya Ekaristi ditunjukkan makna yang mendalam, bahwa Ekaristi itu bukan hanya semacam upacara saja, tetapi dengan kata Ekaristi itu, umat diajak untuk memuji Tuhan. Memuji apa? Memuji apa yang sudah Dia lakukan kepada kita. Dan kemudian kita bersyukur atas itu semua. Dan sekaligus kita beranjak untuk mengarah ke depan, yaitu surgawi. Oleh karena itu, jembatannya adalah Ekaristi. Ekaristi yang merupakan roti surgawi yang bisa kita nikmati ketika kita masih berada di dunia ini. Itu yang kira-kira mau disampaikan dari Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-8 ini. Kita ikut mencicipi liturgi surgawi yang dirayakan kota suci Yerusalem, tujuan pesiarahan kita. Dan memang Ekaristi merupakan jaminan kemuliaan yang akan datang. Maka saudara-saudariku yang terkasih, seluruh kehidupan liturgi gereja itu bertumpu pertama-tama memang pada perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Dan Ekaristi sebagai titik pusatnya membawa kita untuk bergerak bersama menuju kehidupan surgawi itu sebagai tujuan pesiarahan kita. Lalu selain itu, Ekaristi itu bukan hanya tindakan dari imam saja, tetapi tentunya memerlukan partisipasi seluruh umat. Itu dijelaskan di dalam Pedoman Umum Missale Romanum, artikel nomor 34 sampai 35. Pedoman Umum Missale Romanum ini adalah pedoman resmi dari Tahta Suci
untuk menjelaskan dan juga membantu kita memahami atau sebagai petunjuk pelaksanaan dari Misale Romanum. Maka dikatakan sebagai pedoman umum Misale Romanum. Dan ini nanti yang akan saya gunakan untuk menjelaskan tata perayaan Ekaristi 2020 sehingga kita makin mampu untuk memahami masing-masing bagiannya. Kembali ke partisipasi seluruh umat. Diharapkan memang Ekaristi membawa seluruh umat untuk ikut serta di dalam bagian-bagiannya. Bukan hanya romonya saja yang memimpin, yang ngomong, tetapi umat pun juga dengan jawaban-jawaban atau yang disebut dengan aklamasi, atau mungkin juga dengan tata gerak, atau mungkin juga dengan hal-hal yang lainnya, semuanya terlibat satu sama lain. Juga di dalam komuni suci, itu pun juga keterlibatan seluruh umat. Maka saudara-saudari, seluruh umat yang hadir sebenarnya diajak untuk bisa berpartisipasi di dalam perayaan Ekaristi. Bukan hanya sebagai penonton saja yang nanti setelah komuni kemudian merasa bahwa wah udah komuni, udah makan, bisa langsung pulang. Tidak. Ekaristi adalah perayaan bersama dari awal sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, partisipasi seluruh umat menjadi bagian penting di dalam Ekaristi. Itulah saudara-saudari yang terkasih, sedikit gambaran tentang perayaan Ekaristi, perayaan kita bersama. Maka katekese-katekese ini nanti akan sungguh sangat berguna bagi kita untuk memahami apa sih sebenarnya Ekaristi bagi kita masing-masing. Lalu, apa sih makna dari bagian-bagian Ekaristi itu, supaya kita jangan hanya menjadi penonton saja. Baik saudara-saudari, kiranya itu untuk sesi ini, dan nanti kita akan masuk di dalam sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Berkah dalam.